Hiu atau shark. Hiu adalah salah satu predator laut yang menduduki puncak rantai makanan di laut loh guys. Yuk kenalan dengan hiu lebih dekat. Hiu termaksud penghuni laut yang memiliki keluarga besar. Di bumi ini ada lebih dari 400 jenis hiu. Kalau di Indonesia ada sekitar 117 jenis hiu. Keluarga hiu ini memiliki ukuran yang beragam. Ada yang kecil seperti hiu cuttle pygmy dan ada yang besar seperti hiu paus. Panjang hiu paus bisa menyamai panjang sebuah bus. Wah, besar banget ya. Keluarga hiu juga memiliki sifat yang beragam. Ada yang ganas seperti hiu putih dan ada yang lembut seperti hiu paus. Masing-masing dari mereka punya makanan yang berbeda loh guys. Hiu putih suka makan ikan dan hewan-hewan lain seperti anjing laut. Nah, kalau hiu paus biasanya memakan hewan-hewan kecil yang ada di air. Kepiting atau crab. Hampir semua hewan di dunia yang mempunyai kaki berjalan atau bergerak ke depan. Sementara itu ada satu hewan yang berjalan miring. Hewan apakah itu? Ya, kepiting. Mengapa kepiting berjalan miring ke samping ya? Kaki kepiting berada di sisi kanan dan kiri tubuhnya, mirip seperti laba-laba. Namun yang berjalan miring hanya kepiting, sedangkan laba-laba tidak. Ini karena lutut yang ada di sisi samping kepiting bengkok ke arah luar. Gerakan kakinya pun terbatas. Faktor lingkungan juga dapat mempengaruhi gerakan kepiting. Kepiting menghabiskan hidupnya di timbunan lumpur atau pasir. Bentuknya yang oval membuatnya lebih mudah untuk berjalan ke arah samping. Lagi pula, kepiting juga bukan hewan yang membutuhkan gerakan cepat untuk mendapatkan makanan atau berlindung dari musuhnya. Dia hanya perlu bersembunyi di dalam lumpur atau pasir agar tidak terlihat oleh predator lainnya. Kura-kura atau turtle. Kura-kura memiliki tubuh yang unik loh guys. Tubuhnya dilindungi cangkang yang sangat keras dan memiliki kepala yang bisa keluar masuk. Kura-kura memiliki 4 buah kaki, sepasang di depan dan sepasang di belakang. Kaki kura-kura juga berfungsi sebagai sirip ketika mereka berenang. Dan kura-kura juga memiliki ekor yang berfungsi untuk penyeimbang pada waktu berenang di air. Kura-kura hidup di berbagai tempat, mulai daerah gurun, padang rumput, hutan, rawa, sungai dan laut. Kura-kura ada yang bersifat pemakan tumbuhan, pemakan daging, atau pemakan segalanya. Kura-kura tidak memiliki gigi loh guys. Akan tetapi perkerasan tulang di mulut kura-kura sanggup memotong apa saja yang menjadi makanannya. Keren kan? Paus pemburu atau whale hunter. Salah satu mamalia laut yang mudah kita kenali adalah paus orca atau Ornithus orca. Ia memiliki warna hitam dan putih yang khas di tubuhnya. Ukurannya pun sangat besar. Oh iya, paus orca juga dikenal sebagai paus pembunuh loh. Wah, namanya kok serem ya. Paus orca tidak memburu manusia, melainkan mamalia lain yang ada di laut. Misalnya paus, singa laut, dugong, atau anjing laut. Ia juga suka memburu ikan, gurita, cumi-cumi, dan burung laut yang berada dekat permukaan air. Bahkan ia juga menyerang hiu putih yang ganas. Yap, dengan tubuh yang besar, gigi panjang yang tajam, dan kemampuan berburu yang baik, paus orca termasuk salah satu predator tingkat 1 di bumi loh. Wow. Ini namanya stingray. Ikan pari atau stingray. Ikan ini dijuluki sebagai makhluk terbang yang ada di laut. Ikan apakah dia? Ya, betul sekali. Namanya adalah ikan pari. Ikan dengan bentuk tubuh yang menyerupai sayap dan membuatnya terlihat seperti melayang saat berenang. Pernahkah teman-teman melihat ikan pari berenang? Tubuhnya terlihat bergelombang dan elastis, bukan? Ternyata ini disebabkan karena tulang di tubuh ikan pari sangat lunak. Bahkan ada beberapa jenis yang tidak memiliki tulang di tubuhnya. Ikan pari memiliki ekor yang panjang dengan duri yang sangat tajam. Tidak hanya tajam,
ekor ikan pari juga memiliki racun yang sangat berbahaya dan mematikan. Ini digunakannya sebagai perlindungan dari serangan pemangsa yang ingin mengganggunya. Wow! Ini namanya octopus. Gurita atau oktopus. Guys, gurita itu punya 8 tentakel loh. Wow, banyak banget ya. Gurita bisa melepaskan tinta hitam yang sangat tebal, yang bisa membingungkan ketika ada yang mau mengganggunya loh guys. Dan itu memberikan gurita kesempatan untuk melarikan diri. Gurita juga menyamarkan diri sehingga sulit dibedakan dengan benda yang ada di sekitarnya. Gurita dapat memasuki celah kecil karena gurita tidak memiliki tulang. Gurita memiliki 3 jantung. 2 jantung digunakan untuk memompa darah ke masing-masing paru-paru, sedangkan 1 jantung lainnya digunakan untuk memompa darah ke seluruh tubuhnya. Tapi walaupun memiliki jantung yang banyak, usia gurita itu tidak lama. Usia gurita itu berkisar antara 6 bulan sampai 5 tahun. Ini namanya penguin. Dia bisa di air. Bisa dong. Kalau ini, oke. Kalau gue, Bisa. oke. Penguin juga bisa masuk di air. Wih, oke. Penguin. Siapa di antara kalian yang suka dengan aksi kocak si Quartet, Skipper, Kowalski, Rico, dan Private di film Penguin of Madagascar? Mereka adalah penguin yang menggemaskan dari kutub selatan. Penguin itu adalah jenis burung yang gak bisa terbang loh guys. Walaupun penguin tidak bisa terbang, tapi mereka punya kelebihan lainnya. Penguin jago banget berenang loh. Di daratan, penguin mungkin terlihat lucu dan lambat saat berjalan, tapi mereka bisa benar-benar lincah ketika di dalam air. Jika spesies burung lain menggunakan kaki untuk mendorong mereka berenang, penguin menggunakan sayapnya yang kokoh. Otot dada memperkuat penguin untuk berenang. Selain itu, bulu mereka dilengkapi dengan lapisan lemak khusus yang membuat mereka tidak kedinginan ketika berada di dalam air. Penguin itu jenis burung karnivora, alias pemakan daging. Makanan mereka bervariasi, mulai dari ikan, krill atau sejenis udang, dan cumi-cumi. Ada pula spesies penguin yang makanan utamanya adalah ikan sarden, sotong, hingga gurita. Penguin makan hingga 6 kg per harinya loh guys. Wow, banyak ya. Ini namanya dolphin. Lumba-lumba atau dolphin. Guys, lumba-lumba itu ikan atau mamalia laut? Hayo, siapa yang bisa jawab? Ya, betul sekali. Lumba-lumba itu beranak dan menyusui sehingga dikenal sebagai mamalia laut. Lumba-lumba itu terkenal sebagai hewan yang pintar loh guys. Selain itu, lumba-lumba suka menolong manusia ketika di lautan. Supaya tetap bertahan hidup, lumba-lumba harus mengambil udara dengan muncul ke permukaan laut untuk bernapas. Mereka membutuhkan waktu sekitar 20-30 detik berada di permukaan laut. Sehingga saat-saat tertentu yang biasanya menjadi habitat mereka, lumba-lumba atau dolphin tersebut terlihat berlompatan ke udara untuk mendapatkan oksigen. Mereka selalu hidup bergerombol, sehingga mereka lebih dikenal dengan sekawanan yang bermain bersama. Wow! Bapak itu